Baran Bacarita, dimanapun Anda berada, Bapak Manajer PLN Kabupaten Fak. Perkenalkan, semoga ke depannya ada namanya pemeliharaan karena Halo Sobat Embaran Bacarita, dimanapun Anda berada, kembali lagi di podcast Embaran Bacarita. Jadi di video kali ini, Embaran Bacarita kedatangan satu narasumber yang memang sedang menjadi topik trending di Kabupaten Fak-Fak akhir-akhir ini. Ya teman-teman Embaran Bacarita, mari kita sapa, ini dia Bapak Manajer PLN Kabupaten Fak-Fak. Halo Bapak. Halo, selamat sore. Sore, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Bapak, ini pembahasan kita kali ini seputaran pelayanan listrik ya di Kabupaten Fak-Fak. Oke. Kita santai-santai aja dulu. Mungkin masuk yang pertama kita perkenalan terlebih dahulu ya Bapak. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, siap. Oke, kita perkenalan dulu Bapak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Arianto, biasa disapa dengan Rizal. Saya selaku manajer PLN ULP Fak-Fak di Kabupaten Fak-Fak. Hingga saat ini sudah berada di Kabupaten Fak-Fak 1 tahun 10 bulan. Semoga kedepannya bisa selalu lancar. Amin. Dan tidak ada kendala. Terima kasih. Amin. Oke, Bapak Manajer, karena berhubung pembahasan kita ini pastinya seputaran pelayanan listrik ya di Kabupaten Fak-Fak. Untuk itu kita mungkin masuk ke topik yang pertama dulu, yaitu tentang program PLN dalam rangka pemeliharaan pasokan listrik kepada masyarakat. Nah, pertanyaan pertama, apa langkah strategis PLN ULP Fak-Fak untuk menjaga itu, untuk menjaga tadi ya program PLN dalam rangka pemeliharaan listrik kepada masyarakat? Oke, terima kasih Ibu. Dalam rangka pemeliharaan kelistrikan di ULP Fak-Fak ini, sebenarnya kami sudah buat program baik jangka pendek maupun jangka panjang, perencanaan pemeliharaan. Ada pemeliharaan yang namanya preventif, ada yang pemeliharaan korektif. Preventif itu yang sudah terencana, korektif itu yang emergensi. Oke, jadi preventif itu sudah dijadwalkan kapan padamnya, berapa lama padamnya, dan di mana lokasi padamnya, dan apa pekerjaannya. Itu namanya pemeliharaan preventif atau yang sudah direncanakan. Adapun pelaksananya itu ada vendor atau kontraktor lokal dari Fak-Fak sendiri maupun dari Sorong. Biasanya kami dapat bantuan dari Sorong. Nah, ada namanya pemeliharaan karena atau korektif karena gangguan. Gangguan ini banyak sebabnya, baik itu pohon maupun karena gangguan alam. Nah, ataupun karena material yang rusak, kita sebut itu sebagai pemeliharaan korektif atau emergensi atau gangguan. Seperti itu. Nah, dalam 1 tahun belakangan ini, kami memang akui banyaknya pemeliharaan yang dilakukan oleh PLN Fak-Fak, terutama di akhir-akhir tahun. Namun itu tidak terlepas juga dari pemeliharaan korektif, yang ternyata di akhir tahun itu banyak beberapa situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Seperti itu. Oke, cukup menarik ya. Ternyata sebagai masyarakat kita cuma tahu menikmati, susahnya yang menghadapi PLN. Jadi jangan terlalu banyak mengeluh ya Bapak. Siap. Oke, selanjutnya ini menarik nih. Berbagai informasi yang beredar di media online, terutama Facebook ini. Mama-mama ini yang paling sering sekali apa-apa curhat di Facebook. Lampu mati sedikit, air mengalir, ini curhat di Facebook. Banyak keluhan di media online bahwa selama Natal dan Tahun Baru 2025 ini, PLN Fak-Fak memastikan pasokan listrik akan aman. Namun, demikian yang terjadi dengan banyaknya keluhan masyarakat di media online yang tadi saya sebutkan tadi, bahwa beberapa minggu ini hingga memasuki hari raya Natal yang tinggal terhitung hari dan Tahun Baru, listrik di Kabupaten Fak-Fak ini masih mengalami pemadaman, Bapak. Siap. Dari ujung sana sampai ujung sana masih sering mengalami pemadaman, terutama di bagian wilayah seberang dan juga perkotaan. Kalau boleh tahu apa penyebabnya? Oke. Pertama-tama saya mewakili PLN Fak-Fak mengucapkan
eh, banyak-banyak minta maaf ya kepada Sudah minta seluruh maaf itu, saya aja kepada nggak enak. seluruh pelanggan di WLP Fakfak atau di PLN Fakfak. Oke. Terkait keluhan, saya rasa sangat wajar ketika pelayanan itu kurang baik. Iya. Salah satu respon utama atau sikap tercepat untuk merespon ketidak sempurnaan pelayanan adalah mengeluh. Iya, betul sekali. Tempat mengeluh yang paling terbaik adalah di media sosial, terutama di Facebook. Kami punya salah satu layanan yang terbaik dan bisa mendapatkan fast respon dari rekan-rekan petugas maupun dari manajemen ketika terjadi ketidakpuasan baik pelayanan atau pelayanan dalam sisi teknis ataupun non teknis. Kami punya salah satu aplikasi namanya PLN Mobile. Online, PLN Mobile. Iya, aplikasi bisa di-download di Play Store. PLN Mobile ini sudah mengakomodir seluruh kebutuhan pelanggan PLN, mulai dari penyambungan baru, tambah daya, dan juga pelayanan keluhan maupun gangguan. Misalnya di salah satu rumah ataupun keseluruhan rumah padam bisa melapor di PLN Mobile. PLN Mobile. Maksud saya, ketika sudah melapor di media sosial tidak ada tanggapan, cobalah sekali-sekali memakai PLN Mobile. PLN Mobile. Sama-sama menggunakan paket data HP yang sama Yang sama. dengan cara yang mudah. Nah, di situ respon petugas pasti bisa lebih cepat. Nah, kemudian kenapa terjadi padam? Di akhir tahun ini, dalam 1-2 bulan belakangan ini, memang kami alami agak sedikit sulit mengingat banyaknya gangguan yang dikarenakan oleh alam. Kita tahu sendiri di Kabupaten Fakfak, khusus untuk Desember dan November itu hujan deras. Iya, cuaca ya. Iya. Cuaca yang kurang mendukung. Hujan deras, angin, disertai angin, akhirnya beberapa pohon besar yang sudah berumur, sudah cukup tua, akhirnya tumbang mengenai jaringan listrik. Nah, itu juga ada rekan-rekan dari BNPB yang terkadang ikut membantu untuk membersihkan. Tapi ternyata imbas dari pohon tumbang ini sangat merugikan buat pelanggan karena pohon yang tumbang jatuh tepat di beberapa titik jaringan listrik, kita sebut itu JTM, jaringan tegangan menengah. Nah, kalau seandainya kebetulan yang paling sering tempatnya pohon jatuh itu adalah di daerah antara Werba sampai di yang jalan belakang ya, Toria. Iya, Toria. Toria jalan belakang. Rata-rata di situ yang paling sering kejatuhan pohon. Nah, kebetulan jalur itu adalah jalur backbone atau jalur utama, namanya interkoneksi. Nah, ketika interkoneksi ini mengalami gangguan, akhirnya mesin di PLTD Kebun Kapas, mesin di PLTD Porum trip bersamaan, sehingga menyebabkan padam meluas atau kita sebut dengan istilah di PLN itu blackout, padam total. Seperti itu, makanya ketika padamnya sudah dari ujung sampai ujung, ya berarti namanya blackout. Dari sifat nanam sampai waserat, sampai kokas, sampai kinam, sampai rangkendak, padamnya bersamaan. Hanya karena masalah pohon. Oke, jadi kita bisa dapat ambil kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan yang pertama yaitu terjadinya pemadaman listrik di area Kabupaten Fakfak, terutama di daerah perkampungan ya. Iya. Itu dikarenakan cuaca alam yang kurang mendukung. Betul. Adanya pohon tumbang dan juga beberapa kondisi alam yang tidak bersahabat. Dan juga sarannya untuk mama-mama terutama kalau ada pemadaman listrik ataupun pelayanan dari PLN yang kurang mendukung, bisa langsung dilaporkan ke aplikasi PLN Mobile. Tidak perlu dicurhat-curhat ke Facebook lagi ya, apalagi status WA. Oke, saya rasa cukup jelas. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita tahu bersama bahwa di Fakfak ini baru memiliki PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, pertanyaannya berapa banyak mesin yang menjadi penunjang pasokan listrik kepada masyarakat Fakfak? Oke. Untuk kita ketahui bersama bahwasanya di
PLN ULP Fak-Fak ini ada 3 pembangkit. Yang pertama, pembangkit lama itu ada di PLTD Kebun Kapas. Yang kedua ada di PLT Muerba, di Kampung Muerba. Yang ketiga yang baru saja dibangun tahun lalu dan operasi di bulan Maret itu di PLTD Porom atau di Kampung Porom. Dari ketiga pembangkit ini ada 20 mesin diesel. 20 mesin diesel. 20 mesin diesel atau yang menggunakan solar ya. Kemudian ada 2 mesin yang namanya PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, menggunakan tenaga air. Nah, itu yang di Kampung Werba. Jadi total ada 22 mesin. Dari 22 mesin ini, total dayanya itu adalah 12.430 kW. Atau kita singkat 12,4 MW, megawatt. Kemudian dari 12 megawatt ini, daya mampunya sekitar 7,3 mega daya mampunya. Terus ada namanya daya waktu beban puncak malam sama beban puncak siang. Rata-rata pemakaian tertinggi itu adalah di malam hari. Antara jam 5:30 sampai jam 9. Jadi berbeda beban ketika malam sama siang. Pasti rata-rata di seluruh unit itu malamnya lebih besar. Nah, untuk Fak-Fak sendiri, beban malam itu berkisar antara 6 sampai 7 mega. Kalau siang masih berkisar antara 5 sampai 6 mega saja. Jadi selisih 1 sampai 1,5 mega. Seperti itu. Cukup besar ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, sejauh mana pembangunan PLTMG di Kampung Kiat di wilayah distrik Fak-Fak Barat? Berbicara tentang PLTMG, ini masih di internalnya kami masih dalam pembahasan atau dalam kajian, masih dalam masuk kajian, karena mengingat anggaran atau investasi yang dikeluarkan cukup besar, sehingga perencanaannya juga harus lebih matang. Direncanakan sih di 2025 ini akan mulai dibangun, tapi saya juga tidak bisa menjanjikan. Isu yang saya dengar per 2025, tapi ini pun masih berupa wacana karena keputusan pastinya nanti dari pusat yang sampaikan. Seperti itu untuk PLTMG ya. Nah, makanya di lokasi PLTMG itu karena belum ada kepastian PLTMG kapan dibangun, karena pembangunan PLTMG ini harus memastikan pasokan gasnya juga. Kalau pasokan gas nggak ada, berarti PLTMG ini nggak bisa operasi. Nah, sementara di Fak-Fak belum ada pasokan gas kan, adanya di Bintuni. Nah, kayak gitu. Jadi sambil menunggu itu akhirnya PLN membangunlah PLTD di lokasi yang sama di Kampung Porom, yang saat ini sudah sempat operasi. Di sana sekitar ada 12 mesin yang standby di sana. Oke, berarti rencana pembangunannya 2025, tapi itu belum dijanjikan ya? Belum pasti. Belum pasti. Wacana yang keluar dari 2023 itu akan dimulai 2025, tapi ini belum pasti juga. Masih menunggu. Iya, gitu. Oke, baik. Selanjutnya, wujudkan listrik di pelosok kampung sesuai program pemerintah. Ini program pemerintah ya untuk mewujudkan listrik di pelosok-pelosok atau daerah-daerah perkampungan di Kabupaten Fak-Fak. Nah, pertanyaannya, sejauh mana langkah PLN ULP Fak-Fak untuk memasok listrik 24 jam di kampung-kampung? Karena memang beberapa kampung atau beberapa daerah di Kabupaten Fak-Fak ini kan listriknya tuh belum sampai 24 jam ya? Betul. Masih 12 jam atau setengah hari. Betul. Nyalanya mungkin baru malam. Iya. Oke, mungkin bisa dijawab, Bapak. Jadi di PLN ULP Fak-Fak ada beberapa kampung yang sudah dilistriki oleh PLN, namun masih beroperasi 12 jam, belum 24 jam. Nah, ini salah satu salah satu perencanaan kita juga ke depannya, salah satu program guna mendukung program dari kabupaten sampai tingkat nasional, bahwasanya semua kampung yang
tadinya 6 jam, 12 jam, kita tingkatkan nyalanya ke 24 jam. Nah, dari beberapa kampung ini memang untuk meningkatkan ke 24 jam itu butuh beberapa kajian dan butuh beberapa penambahan mesin. Seperti yang masih sampai saat ini 12 jam itu ada di Kampung Mandoni, di Arguni, Weri, Tetar, sama Bomberai. Ada 5 kampung ini masih 12 jam. Nah, untuk peningkatan ke 24 jam butuh kajian dan dukungan dari segala pihak, baik dari Pemda sendiri. Kemudian dari beberapa kampung ini ada 2 lokasi ya, Mandoni dan Tetar itu sudah masuk program kami untuk di-grid dari Fak-Fak. Iya, jadi dari 5 ini ada 2 yang sudah bisa sebenarnya di-grid atau disambung dari Fak-Fak, yaitu Mandoni sama Tetar. Cuman ada kendalanya lagi. Pasti ada kendala. Iya, ternyata kendalanya kayak Mandoni belum ada akses jalan. Padahal cuman Betul sekali. 1,5 kilo dari Kampung Bambuni-Buni ke Mandoni itu belum ada akses jalan. Yang kedua dari Tetar. Kampung Tetar ini Tetar. bisa disuplai dari Rakendak sekitar 8 kilo. Kendalanya permasalahan di tanaman warga, pohon-pohon. Oh iya. Ya, ini harus betul-betul dibicarakan baik dengan masyarakat maupun kolaborasi dengan Pemda. Bagaimana supaya tidak ada yang dirugikan seperti itu. Betul. Ya, mudah-mudahan 2025 program GRID ini, 2 kampung ini bisa terlaksana. Amin. Kita harapkan masyarakat dan juga Pemda bisa saling Dukungan dari mendukung. pemerintah Gitu. utama. Oke, baik. Yang pastinya kita berharap ya, sebagai masyarakat saya juga berharap bahwa kampung-kampung yang seluruh kampung yang ada di daerah Kabupaten Fak-Fak itu mendapatkan pasokan listrik 24 jam. Betul. Karena memang mengingat semua masyarakat kan pasti punya anak yang bersekolah dan pasti semakin hari membutuhkan yang namanya internet, lampu untuk belajar dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Hingga di tahun 2024 ini, berapa banyak kampung yang telah teraliri listrik selama 24 jam di wilayah Kabupaten Fak-Fak? Untuk Kabupaten Fak-Fak ada 152 kampung ya. 124 kayaknya. 42. 142 kampung. Dari 142 kampung itu saya nggak hafal semua yang sudah terlistrik karena banyaknya. Namun jika dipersentasikan itu sudah sekitar 90% dari total, ya, dari total 142 kampung sudah 90% lah yang sudah terlistriki oleh PLN. Memang di beberapa kampung itu sudah nyala, tapi bukan juga dari PLN. Ada yang dari swadaya, ada yang dari bantuan SDM maupun dari bantuan Pemda seperti itu. Jadi sudah sekitar 90% terlistriki dari PLN. Oke, sebelumnya saya tanya dulu, di Tomage itu masih 12 jam? Masih. 12 jam. Distrik Tomage sama distrik Bomberai. Itu masih 12 jam? Masih 12 jam. Jadi belum 24 jam? Belum. Oke. Soalnya 2021 saya pernah ke Tomage. Itu kesusahan, saya cerita sedikit ya. Malah lampunya tuh malam, nyalanya tuh semua malam. Jadi dari siang, dari jam 6 terus tidak nyala. Jadi kita kalau mau setrika pakaian, mau cas HP itu sudah harus dari malam. Nyala jam? Dari jam maghrib deh kayaknya. Ya, dia kan jam 6 sampai kembali jam 6 pagi. Betul. 12 jam. Jadi yang 5 kampung tadi itu nyalanya jam 6 sore, matinya jam 6 pagi. Kecuali ada event-event khusus, misalnya hari raya besar, Natal, Tahun Baru ataupun Lebaran, ataupun kayak kemarin ada pemilu. Itu kita ada pengecualian. Jadi bisa kita nyalakan sampai jam 12 jam. Sampai jam 12 siang. Oh, 12 itu siang. bisa juga seperti itu. Jadi tergantung ada eventnya atau tidak. Kita kan sebagai orang yang sudah terbiasa hidup dengan lampu 24 jam, mati sedikit mengeluh. Datang ke daerah yang begitu ternyata memang kesusahan. Betul. Jujur saja susah sekali. Baru merasakan beberapa hari di sana saja saya sudah tidak bisa, harus pulang. Apalagi kalau tidak ada internet. Iya, itu dia.
Apalagi kalau tidak ada internet, tidak ada lampu, tidak apa-apa, tapi kalau tidak bisa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana langkah atau perencanaan PLN ULP Fakfak dalam memastikan pasokan listrik tetap aman di tahun 2025? Terutama memasuki Natal ya, memasuki hari Natal yang tinggal terhitung hari, dan juga tahun baru 2025. Oke. Sesuai yang tadi saya sampaikan di awal, langkah-langkah pemeliharaan preventif tetap berjalan. Kemudian di minggu lalu kami sudah lakukan apel siaga. Apel siaga menghadapi Natal dan Tahun Baru. Kami sediakan personil sebanyak 4 tim dengan jumlah personil sekitar 30 orang yang akan berganti-ganti tiap hari sesuai dengan shiftnya. Nah, itu akan kami sediakan dalam masa siaga Natal dan Tahun Baru. Kemudian menghadapi tahun 2025, insya Allah ada penambahan kapasitas mesin dan mudah-mudahan ini terlaksana karena sudah direncanakan sekitar 5 megawatt seperti itu untuk Kabupaten Fakfak. Khusus untuk Kabupaten Fakfak. Iya. Oke, baik. Oke, sudah didengarkan teman-teman, jangan mengeluh-mengeluh lagi ya. Oke, himbauan dan harapan PLN Fakfak untuk seluruh masyarakat Fakfak. Himbauan dan harapan ya. Iya. Himbauan dan harapan ini sebenarnya bukan harapan pribadi saya, tapi harapan kita semua bahwasanya listrik itu jangan padam. Saya juga sebagai pegawai PLN, juga sebagai pelanggan. Iya. Juga sebagai pelanggan. Ketika mengalami mati listrik, pasti ada rasa kecewa. Pasti ada rasa, wah bagaimana ini? Tapi bagaimana kita menyikapi itu dengan baik adalah yang pertama, jangan mengeluh dengan komentar yang tidak enak didengar, karena selain memprovokasi orang lain, juga sebenarnya tidak baik atau buruk untuk dijadikan contoh untuk anak-anak kita, untuk orang lain. Tapi berkomentar dengan kata-kata yang bijak, dengan saling support, pasti itu lebih berguna. Nah, kemudian harapan kami juga salah satu ke depan, mudah-mudahan masyarakat di Kabupaten Fakfak bisa merelakan pohonnya. Nah, karena salah satu masalah utama gangguan itu adalah di pohon. Kendala kami di lapangan ketika melakukan pemeliharaan, penebangan pohon contohnya karena sudah mendekati jaringan, tidak mendapatkan izin. Seperti itu. Oh, ini ya memang ada beberapa pohon yang ketika diminta itu adalah pohon produktif. Dijadikan sebagai dijadikan sebagai mata pencaharian. Namun sebenarnya bisa didiskusikan. Tapi kalau sama sekali nggak bisa ditebang dan ternyata itu sangat berpotensi mengganggu jaringan PLN, ini akan sangat merugikan, terutama masyarakat yang menikmati listrik. Nah, harapan kami mudah-mudahan kita bisa saling kerjasama, kolaborasi antara masyarakat, terutama buat Pemda juga, supaya bisa memberikan pemahaman, sosialisasi ke masyarakat bahwasanya pohon-pohon ini ternyata menjadi salah satu penyebab atau potensi. Dan juga pohon-pohon tua, saran kami dengan musim-musim seperti ini sebaiknya ditebang. Ditebang, ya. Bersyukur kalau dia rubuh tidak mengenai orang kan, kita masih ada rasa syukur. Tapi kalau sampai ada yang meregang nyawa, ada korban ya, sangat kita sayangkan hanya gara-gara pohon. Nah, saya rasa seperti itu. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saya nih. 2 bulan lalu, bulan Oktober itu ada pemadaman listrik selama 8 jam di beberapa kampung di Kabupaten Fakfak. Mungkin pertanyaan saya, waktu saya lihat di web itu belum ada alasan dari PLN sendiri, hanya ada permintaan maaf. Mungkin Bapak bisa jelaskan kenapa terjadi pemadaman listrik 2 bulan lalu? Ya, jadi di bulan Oktober itu ada namanya manajemen pemeliharaan listrik, atau kita sebut dengan sebenarnya alasannya karena defisit. Nah, defisitnya ini karena ada beberapa mesin yang tadinya bekerja secara terus-menerusan, mesin pembangkit bekerja terus-menerus,
Akhirnya ada lagu dia bilang lelah, akhirnya dia lelah. Lelahnya ini ternyata mengakibatkan pemadaman di beberapa tempat. Iya. Nah, defisitnya itu padamnya itu enggak seluruh kayak blackout tadi karena gangguan, tapi karena memang sesuai dengan kapasitas mesin yang padam, contoh nih 2 atau 3 mesin padam sebesar 1 megawatt. Akhirnya dipadamlah pelanggan sebesar 1 megawatt. Nah, adapun urutan prioritas yang kita padam itu biasanya kita mulai dari pelanggan-pelanggan daya besar. Di Fak-Fak ini ada beberapa pelanggan daya besar, itu yang kita utamakan. Kemudian kalau masih kurang, barulah kita ambil dari gardu yang pelanggan-pelanggan kecil. Jadi kita selalu utamakan nyalanya itu di pelanggan-pelanggan kecil. Nah, karena pelanggan besar mereka sudah di backup sama genset. Iya, gengs. Gitu. Oke, baik. Pertanyaan yang terakhir, ini bukan pertanyaan tapi harapan. Tadi kalau harapan untuk masyarakat Fak-Fak, sekarang harapan dari manajer PLN untuk pemerintahan daerah di tahun 2025 terkhusus untuk PLN sendiri. Siap. Harapan kami buat pemerintah daerah yang dimana di tahun 2025 ini adalah dimulainya mungkin pemerintahan baru juga. Iya, pemerintahan baru. Iya. Saya rasa apapun siapapun bupatinya, siapapun yang terpilih untuk menjabat di kepemerintahan, PLN sebagai rekan, sebagai mitra dalam menunjang kabupaten, kami 100% siap saling bekerja sama, berkolaborasi. Apapun program yang dikeluarkan sama Pemda, itu akan kami dukung 100%. Dan bagaimana Kabupaten Fak-Fak ini bisa menikmati listrik secara 24 jam dengan kehandalan dan nyala terus-menerus seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak. Harapannya juga semoga didengar tahun baru, pemerintahan baru juga. Semoga dengan segala hal yang baru ini, PLN juga dapat lebih maju. Iya. Dan harapan kami sebagai masyarakat juga pastinya pelayanan juga meningkat dan tidak ada lagi pemadaman-pemadaman listrik. Masyarakat di Kabupaten Fak-Fak tentunya bisa merasakan listrik secara 24 jam secara menyeluruh pastinya di seluruh daerah di Kabupaten Fak-Fak. Terima kasih Bapak. Tidak rasa kita sudah berbincang-bincang kurang lebih 30 menit. 30 menit, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di studio kami dan sudah berbagi informasi juga kepada masyarakat Kabupaten Fak-Fak. Harapan saya juga kepada masyarakat Kabupaten Fak-Fak yang sudah menonton video tadi, kalau mengeluh, tolong langsung dikeluhkan ke inti-intinya. Tidak usah pakai buat-buat status lagi. Dan untuk masyarakat Kabupaten Fak-Fak, mari kita sama-sama memahami bahwa kondisi cuaca di Kabupaten Fak-Fak ini sekarang sedang tidak mendukung. Jadi mohon maaf juga apabila ada pemadaman listrik yang tidak diinginkan. Untuk itu, saya selaku host di siang hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan Bapak Manajer PLN Kabupaten Fak-Fak, terima kasih juga Bapak. Saya ucapkan terima kasih banyak telah berbagi informasi kepada Sobat Embaran Bacarita. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya bersama saya host Embaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara.